Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Berikutnya kita bahas orang-orang yang mendapatkan udzur waktu tidak berpuasa di bulan Ramadan. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ini pada ayat ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan, barang siapa yang di antara kalian yang sakit atau bepergian maka hendaknya menggantinya di hari-hari yang lain. Dan bagi orang-orang yang mampu maka dia membayar fidyah, memberi makan kepada orang miskin. Kemudian juga faman syahida minkum syahra falyasum. Diulang lagi, maka barang siapa menyaksikan dari kalian bulan Ramadan, berpuasalah. Dan ini diulang lagi, man kana maridan ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Maka dua ayat yang mulia ini menunjukkan wajibnya berpuasa pada setiap muslim balik, ya, berakal, dan tidak ada penghalang, ya. Dari ayat kutiba alaikumus siyam dan falyasumhu, ini dua lafaz ini yang menunjukkan wajibnya. Kemudian tentang siapa yang mereka diberi udzur, ini pun juga diulang. Yang jelas dari ayat ini menunjukkan wajibnya berpuasa di bulan Ramadan bagi setiap muslim yang balik, berakal, dan tidak ada mawani, tidak ada penghalang yang menghalang untuk berpuasa. Kemudian dia yang keempat berikutnya adalah dia bertemu dengan bulan Ramadan, maka wajib berpuasa di bulan Ramadan. Ini. Dan kalau kemudian tidak mampu, maka harus menggantinya, mengqadanya di hari-hari yang lain jika memang ada udzur yang syar'i. Kemudian di antara ashabul a'dzar, orang-orang yang memiliki udzur, diberikan rukhsah untuk berbuka puasa di siang hari bulan Ramadan. Yang pertama disebutkan dalam ayat ini adalah orang yang sakit. Orang yang sakit di sini adalah yang berat kalau dia terus berpuasa. Ini sakit yang berat untuk berpuasa. Kemarin sudah kita bahas, ini sakit yang kalau kemudian dia berpuasa akan menambah sakitnya atau menunda kesembuhannya. Ini. Maka ini tentunya adalah puasa itu memberikan madarat kepadanya. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang safar. Orang yang safar, maka di bulan Ramadan ini maka boleh, ya, untuk kemudian berbuka. Namun dalam hal ini adalah, kemarin sudah kita bahas juga, dalam hal ini adalah ala khiyar, ya. Ala khiyar ini boleh memilih untuk berpuasa mana yang lebih baik antara berpuasa ataupun berbuka. Pada asalnya orang musafir ini boleh, ya, dibolehkan untuk kemudian dia berbuka puasa di siang hari bulan Ramadan. Namun tentunya lebih baiknya adalah mana yang terbaik. Jika puasa itu adalah berat, maka puasa tidak menjadi baik baginya. Dalam hal ini hadisnya Abu Musa al-Asy'ari itu menyebutkan bahwa Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah SAW menyebutkan, laisa minal birri as-shaumu fi safar. Laisa minal birri as-shaumu fi safar, bukan termasuk kebaikan berpuasa dalam bepergian. Hal ini karena Rasulullah SAW melihat ada seorang yang berpuasa kemudian dia pingsan, dan menjadi gotongan bagi yang lain. Maka Rasulullah mengatakan itu. Namun pada safar yang lainnya, Rasulullah bersafar dengan para sahabatnya, sebagian ada yang berpuasa, sebagian ada yang berbuka, termasuk Rasulullah adalah berpuasa. Ibnu Abbas di antaranya, dan dikatakan yang berpuasa tidak mencela kepada yang berbuka pun juga tidak mencela kepada yang berpuasa. Maka ini menunjukkan fleksibel, ya. Asalnya boleh berbuka, namun tentunya adalah memilih mana yang lebih baik. Apalagi kalau kemudian pada masa kita sekarang ini yang kebanyakan orang-orang itu tidak faham, ya. Banyak orang tidak faham dengan perkara agama,
Maka kalau kemudian kita dalam keadaan mungkin meskipun kita safar tapi kita masih mampu untuk berpuasa, kemudian kok kita tidak berpuasa, kadang-kadang menjadikan pandangan orang-orang awam itu tidak baik. Bukan tidak baik kepada kita, tidak baik kepada perkara agama. Seakan jadi targetnya adalah agama. Ya. Ini, jadi sepertinya ada kesalahan dalam dalam bersikap ini. Maka dalam hal ini tentunya adalah kita mencari mana yang lebih maslahat demi menjaga kehormatan daripada agama kita. Ini. Kemudian yang ketiga adalah yang mendapatkan rukhsah adalah seorang wanita haid dan nifas. Bahkan ini diharamkan ya bagi wanita haid dan nifas untuk berpuasa selama haidnya, selama nifasnya. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam sahihain dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan kunna nu'maru biqada'is shaum wala nu'maru biqada'is shalah. Kami dahulu diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat. Ini ya, ini dalam kisahnya Mu'adzah yang datang kepada Aisyah mengatakan ma balun nisa taqdi shaum wala taqdi salah. Kenapa wanita kok disuruh mengqadha puasanya dan tidak mengqadha salatnya? Kemudian Aisyah mengatakan, aharuriyatun anti, kamu ini orang haruriyah, ini orang khawarij. Orang haruriyah ini adalah dari Harura. Kata Harura itu adalah satu kota di satu daerah di Kufa yang merupakan base campnya orang-orang khawarij. Maka kalau dari sana langsung dikatakan haruriyah, dikatakan haruriyah. Maka kenapa? Karena orang-orang khawarij seperti itu, ya, mereka mewajibkan mengqadha solatnya bagi para wanita yang haid ataupun nifas. Ini kelewatan ya. Maka Aisyah mengatakan begitu. Namun Mu'adzah mengatakan lastu biharuriyah walakini asal. Aku bukan orang haruriyah namun aku hanya sekedar bertanya saja. Kenapa kok seperti itu? Kemudian Aisyah pun menyampaikan seperti itu. Demikianlah kami diperintahkan. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan bahwa sabit ditetapkan dengan sunnah dengan ijma' kaum muslimin pendapat bahwa haid itu adalah menafikan puasa, maka tidak halal ya. Tidak halal bersama orang yang haid ataupun orang yang sedang nifas. Ini. Maka kalau toh ada kemudian yang melakukannya maka ini tidak halal, jadi tidak sah. Ini tidak sah. Maka ini yang ketiga. Kemudian yang keempatnya adalah orang yang sakit. Orang sakit yang sakit lama ini. Sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Kalau tadi yang pertama adalah orang yang sakit yang masih bisa sembuh, yang memberatkan sakitnya kalau dia berpuasa. Tapi ada orang yang sakit yang la yurja bur'uhu, yang tidak diharapkan lagi akan kesembuhannya. Ini. Maka dia boleh untuk berbuka puasa dan gantinya adalah dengan membayar fidyah, memberi makan setiap harinya satu orang miskin. Ya. Ini dan tidak mengqadhanya. Ini ya. Sebagaimana juga riwayat dari sebagian sahabat, di antaranya adalah Anas bin Malik, kemudian juga riwayat Abdullah bin Amr bin As. Di akhir hayatnya beliau ini juga membayar fidyah karena enggak kuat puasa, menyesali ini. Karena termasuk Abdullah bin Amr bin As adalah orang yang di masa mudanya adalah sangat semangat untuk berpuasa, sampai datang kepada Nabi SAW, sampai diingatkan oleh Nabi SAW untuk jangan memberat-beratkan. Ini Rasulullah mengatakan puasalah Senin Kamis saja. Maka Abdullah bin Amr mengatakan saya masih kuat lebih dari itu. Kemudian pertama adalah 3 hari saja setiap bulan, ayam berbit. Saya masih lebih kuat lebih dari itu. Senin Kamis lebih kuat dari itu. Kemudian puasa Daud, sehari berbuka, sehari berpuasa. Dia pun masih mengatakan masih kuat lebih dari itu. Namun Rasul mengatakan tidak ada yang lebih baik dari itu. Ya, ini dan kemudian di akhir hayatnya Abdullah bin Amr bin As pun menyesal karena tidak bisa berpuasa, tidak kuat lagi berpuasa, kemudian bayar fidyah. Ini yang keempat dari orang-orang yang
orang yang sakit. Kemudian yang kelima adalah orang yang tua. Tadi saya katakan contoh dari para sahabat tadi adalah tua, bukan sakit ya. Orang sakit. Kalau yang keempat tadi adalah orang yang sakit yang tidak diharapkan lagi akan kesembuhannya, menaun ya. Menaun. Orang yang tergeletak misalkan di kasur saja sudah nggak bisa apa-apa lagi. Kemudian yang kelima adalah orang yang sudah sepuh, tidak mampu lagi berpuasa. Maka ini juga berbuka dan memberi makan, membayar fidyah. Dan tentang membayar fidyah ini bisa dibayar setiap hari dan bisa diborong. Setiap hari misalkan dengan memberi makan, mengundang orang miskin ke rumahnya, suruh makan, selesai. Atau kemudian bareng-bareng rame-rame misalkan mengundang 30 orang ya. Jika puasanya 30 hari mengundang 30 orang orang miskin untuk makan di rumahnya, maka ini sudah cukup. Maka ini agama sebenarnya adalah mudah, sebagaimana hal itu juga dilakukan oleh para sahabat. Kemudian yang keenam adalah orang yang hamil dan yang menyusui. Yang hamil dan yang menyusui. Jika keduanya itu khawatir kepada dirinya dan juga kepada janin atau kepada bayinya. Karena puasa mungkin akan berikan madarat kepadanya. Mungkin menjadikan air susunya tidak keluar, atau mungkin menjadikan asupan gizi kepada si janin itu bisa berkurang ya. Ini juga tergantung keadaan, dan ini sebenarnya adalah kondisional. Karena kondisi para wanita berbeda-beda. Ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan meskipun dia berpuasa tetap saja air susunya lancar ya. Dan enggak ada masalah, ada seperti itu. Namun ada juga yang lemah sekali. Kalau berpuasa kemudian dirinya juga lemah, bayinya juga kemudian menjadi lemah. Maka puasa kemudian berikan madarat kepadanya. Maka dua orang ini, orang yang hamil dan orang yang menyusui, wanita yang menyusui ini boleh untuk berbuka dan mengganti di hari-hari yang lain selama dia itu hari-hari yang dia tinggalkan. Kemudian memang dalam hal ini para ulama ada yang memberikan tafsir, memberikan rincian. Jika berbukanya itu karena khawatir kepada anaknya saja, ini karena ya ini sebenarnya bukan pada dirinya tapi kepada anaknya saja, maka dengan dia mengqadha, namun dia juga membayar fidyah. Qadha dan fidyah. Karena asalnya dia kuat, namun karena anaknya saja. Dan ini dalilnya adalah dengan berbukanya bagi orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, atau orang yang tua ya, orang yang sudah tidak mampu lagi berpuasa. Maka ini sama ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Sebagaimana juga dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dalam ayat ini. Jadi kalau khawatir kepada anaknya, tidak kepada dirinya, maka di samping dia harus mengqadha puasanya, namun dia juga harus bayar fidyah. Ya. Namun kalau khawatir kepada dirinya, ini sama dengan orang sakit, maka cukup dengan qadha saja. Ini. Namun kalau kemudian kondisinya memang lemah, dan kemudian ada sebagian mungkin ada yang jadi kerjaan ya, kalau maunya apalagi yang usia subur ya, usia subur adanya cuman menyusui dan hamil terus, ini nggak ada sempat untuk ya ini. Maka kalau kondisinya seperti ini ya tentunya adalah ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, fattaqullaha masata'tum ya. Bertakwa sesuai dengan kemampuannya adalah dengan cukup dengan bayar fidyah saja, karena mau mengqadha juga kapan ya. Mengqadha juga kapan nggak bisa, nggak mampu, maka tidak mungkin untuk dipaksakan ya. Maka ini juga mesti bayar fidyah kalau memang. Namun dalam hal ini tentunya jangan menggampangkan. Kalau memang mampu, asalnya adalah kedudukannya adalah sama seperti orang sakit. Orang haid, orang hamil dan orang menyusui, ini asalnya adalah sama seperti kiasnya kepada orang sakit yang harus dia mengganti di hari-hari yang lain. Baik. Ini di antara orang-orang mendapatkan rukhsah. Kemudian berikutnya tentang keutamaan puasa ini. Fadailus shiyam.
Tentunya penting untuk kita mempelajari, mengkaji masalah ini supaya memberikan terghib, memberikan motivasi agar kita lebih semangat, ya, lebih semangat dalam kita menjalankan dan dalam semua amalan-amalan. Ketika kita mengkaji dari hadis-hadis yang itu memberikan motivasi, tentunya adalah akan menjadikan kita lebih semangat dalam kita beramal. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar diberi taufik untuk bisa memanfaatkan waktu-waktu untuk kita beramal dengan amalan yang saleh, dan agar Allah Subhanahu wa taala menerima dari amalan-amalan kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Innahu Sami'un Mujib. Riwayat dari Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu amal ibni Adam lah. Semua amalan Bani Adam itu untuknya. Al hasanatu bi asyamthaliha ila sab'i mi'ati dhi'f. Satu kebaikan akan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kemudian Allah mengatakan dalam hadis qudsi, illa siyam fa innahu li wa ana ajzi, kecuali puasa maka itu adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli, dia tinggalkan syahwatnya, makan dan minumnya karena aku. Ini karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini pahala puasa adalah tiada terhingga. Kalau amalan-amalan biasa yang lainnya kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, namun puasa ini tidak terhitung. Lebih dari itu. Dan Rasulullah mengatakan lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan, farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bahagia ketika berbuka puasa dan bahagia ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala khalufu famis shaim indallahi atyabu min rihil misk. Bau mulut, rongga mulut orang yang berpuasa di sisi Allah itu lebih wangi daripada bau minyak misik. Maka ini hadis yang memberikan motivasi kepada kita. Hadis yang mulia menyebutkan di dalamnya sejumlah dari berbagai keutamaan-keutamaan dari amalan-amalan yang dilakukan di bulan suci Ramadan ini. Bahwa berlipatnya pahala ini berbeda-beda sesuai dengan amalan-amalan yang lainnya ini. Dan mudha'afatus siyam, berlipat gandanya pahala puasa ini tiada terhingga. Yang lainnya kalau 1 menjadi 10 menjadi 700 kali lipat, ini puasa adalah tidak terhingga. Maka di sini adalah ikhlas. Ikhlas dalam berpuasa itu lebih banyak dibandingkan dengan amalan yang lain. Artinya orang berpuasa itu lebih ikhlas. Karena tidak ada orang yang berpuasa kemudian menampakkan kalau dia seakan dalam berpuasa itu tidak. Artinya jaranglah kalau orang yang berpuasa itu istilahnya dia ngapusi dengan puasanya, di depan dia menampakkan seakan dia berpuasa, kemudian ketika di rumah ternyata misalkan makan, ini kayaknya sulit untuk seperti itu, ya. Sulit seperti itu. Maka menunjukkan ini amalan puasa itu lebih ikhlas, ya. Lebih ikhlas, ya. Makanya Allah mengatakan taraka syahwatahu wa ta'ama wa syarabahu min ajli. Dia tinggalkan syahwatnya, dia tinggalkan makan dan minumnya karenaku. Kemudian Allah dalam hadis ini juga Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan bahwa puasa itu adalah untuk dirinya. Ini Allah Subhanahu wa taala yang memberikan jaminan dengan balasan orang yang berpuasa. As-shaumu li wa ana ajzibih. Puasa itu adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Kemudian yang ketiga dalam hadis ini bahwa husulul farah, akan mendapatkan kebahagiaan bagi orang yang berpuasa di dunia dan akhirat. Ketika berbuka puasa ini adalah saat yang sangat bahagia. Dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kebolehan untuk berbuka adalah tegukan yang pertama itu sangat nikmat sekali. Dan kebahagiaan yang kedua adalah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan dari pahala yang sangat besar. Dan ini adalah kebahagiaan yang terpuji. Karena kebahagiaan
dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan anugerah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian itu berbahagialah. Pada yang demikian itu berbahagialah. Yani kita berbahagia ketika mendapatkan anugerah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Dari perkara dunia, dari urusan dunia. Apa yang Allah anugerahkan kepada kita dengan bisa taat, bisa menjalankan ketaatan, ini adalah kebahagiaan yang tiada terhingga. Kemudian faedah yang lain adalah apa yang ditinggalkan oleh orang yang berpuasa dari dampak-dampak yang tilas-tilas yang dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini adalah bau mulut. Tentunya bau mulutnya orang berpuasa ini adalah tidak enak, ya. Perubahan dari bau mulut disebabkan karena puasa ini. Tapi ini dampak itu adalah akibat karena puasa ini, maka menjadikan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Wala khalufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misk. Nanti akan diganti dengan yang lebih pilihan. Seperti ini kadang banyak Allah Subhanahu wa taala tambahkan. Ya. Dan ini di akhirat nanti. Dan sebagian kadang ditambahkan di dunia. Ini dari athar yang tidak baik, kemudian Allah ganti dengan langsung. Ada satu kisah dari seorang tabi'in. Kisah yang sangat sangat mengharukan, ya. Jadi kisahnya adalah sama seperti kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam, disekap oleh seorang wanita yang cantik, ya. Ini mau diajak berhubungan suami istri, berzina. Dan tabi'in ini bingung bagaimana lagi, sudah nggak ada, kehabisan akal. Ini. Dan itu sudah di kamarnya. Akhirnya kemudian otak gilanya kemudian muncul, ya. Kemudian minta izin kepada si wanita, "Saya mau ke belakang sebentar." "Ya, silakan." Akhirnya diizinkan mau ke belakang. Ke belakang, kemudian benar dia buang air. Dan buang air itu kemudian kotorannya, ya, taiknya itu dibedakkan ke badannya, ya. Ke wajahnya, ke badannya, semuanya. Ini kan gila, ya. Pikiran gila. Baru dalam kondisi seperti itu dia datangi si wanita itu. "Ayo, kalau mau ngajak ini." Akhirnya kan jelas itu tidak mau. Akhirnya diusir dan keluar. Nah, itu selamat, ya. Akhirnya kemudian selamat. Maka keluar dari rumah itu dan selamat dari perzinaan, dan kemudian dia mandi. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala ganti. Jadi diriwayatkan itu orang itu selalu berbau wangi, meskipun tidak memakai minyak wangi. Ini athar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula orang yang berpuasa, meskipun memberikan athar yang tidak enak, namun di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sangat mulia. Maka kemudian faedah yang lain, keutamaan yang lain dari puasa ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan satu pintu di jannah khusus yang bernama Rayyan, memuliakan kepada mereka, sebagaimana dalam Sahihain dari hadisnya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan." Sesungguhnya di surga itu ada satu pintu yang bernama Rayyan. Yadkhulu minhu shaimun, yang masuk lewat pintu itu hanya orang-orang berpuasa nanti di hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak ada yang masuk lewat pintu itu selain mereka. Kemudian mereka dipanggil, yuqalu aina shaimun, mana orang-orang berpuasa? Fayaqumuna yadkhulun, maka mereka pun berdiri dan kemudian masuk. Fa idza dakhalu, kalau mereka sudah masuk, orang-orang berpuasa ini sudah masuk, ughliqa alaihim falam yadkhul minhu ahad, kemudian ditutup dan tidak ada seorang pun yang masuk lewat pintu tersebut. Ini mangkobah, keutamaan dan keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada orang-orang yang berpuasa. Kemudian
fadail yang lainnya berikutnya adalah bahwa orang yang berpuasa ini dikatakan annahu yaqiya sahibu ma yudhihi min al-atham wa yahmihi min asy-syahawatil madarrah. Yani orang yang berpuasa ini akan terjaga dengan apa-apa yang akan mengganggunya, menyakitinya dari dosa, dari syahwat yang memberikan madarat, dan juga akan diselamatkan dari siksaan api neraka. Sebagaimana dalam banyak hadis yang menyebutkan bahwa siyam junnah, puasa itu adalah perisai yang membentengi antara seseorang dengan api neraka, antara seseorang dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan merupakan husnun hasin, benteng yang kuat. Maka dengan puasa ini yang akan menjaga pelakunya itu dari murkanya Allah Subhanahu wa taala, dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi juga banyak riwayat yang menyebutkan tentang keutamaan ini, bahwa walillahi utaqa, bagi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan kita bahas ya. Bagi Allah Subhanahu wa taala itu banyak orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Hal itu adalah siang dan malamnya. Bukan hanya malamnya saja, tapi siangnya juga demikian. Jadi siang dan malamnya banyak dari manusia-manusia yang dibebaskan dari siksaan api neraka. Maka benar kalau Rasulullah SAW mengatakan khibun wa khasir, khibun wa khasir, khibun wa khasir. Celaka dan rugi, celaka dan rugi, celaka dan rugi. Man ya Rasulullah, siapa wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, salah satunya adalah orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian keluar dari Ramadan tidak diampuni dosa-dosanya. Padahal siang dan malam itu Allah Subhanahu wa taala membebaskan banyak manusia dari siksaan api neraka. Nasallallahu alaihi wasallam al-afiyah. Maka naudzubillah kalau kemudian kita mendapatkan kerugian-kerugian ini. Kemudian keutamaan berikutnya adalah bahwa doanya orang yang berpuasa ini adalah mustajab. Doanya orang berpuasa adalah mustajab. Dan ada beberapa riwayat, dan ini tidak hanya ketika berbuka saja ya. Pada hadis Ibnu Umar dikatakan inna lis-shaimi 'inda fitrihi da'watun la turad. Ya. Bagi orang yang berpuasa ketika berbuka itu ada doa yang tidak akan tertolak. Dan pada riwayat yang lain hatta yuftir, sampai dia berbuka. Menunjukkan apa? Bahwa doanya orang berpuasa, selama dia berpuasa, doanya adalah mustajabah. Ya. Doanya adalah mustajabah. Bahkan dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa doanya orang berpuasa itu akan diangkat, akan naik, kemudian diangkat sampai di atas awan, kemudian dibukakan pintu-pintu langit sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengatakan pastilah ansuranna laki, pasti aku akan menolongmu. Ini pasti aku akan menolongmu. Yang ini akan akan mengijabahi. Doa ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau ba'da hin, meskipun setelah beberapa waktu. Artinya pasti dikabulkan. Ini. Dan itu diriwayatkan hatta yuftir, sampai dia berbuka. Ada dua lafaz, hina yuftir dan hatta yuftir. Kalau hina yuftir ketika dia berbuka, dan kalau hatta yuftir berarti adalah sampai dia berbuka. Kalau sampai dia berbuka berarti adalah dari semenjak dia berpuasa, selama dia berpuasa sampai dia berbuka puasa. Ini doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berkaitan dengan hal ini juga pada rentetan dari ayatus siyam, Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku yang akan mengabulkan doanya orang berdoa tatkala dia berdoa. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Falyastajibu li, maka ijabailah aku. Jadi tunaikan apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falyastajibu li wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku.
Ini barangkali mereka akan mendapatkan bimbingan. Ini keutamaan orang yang berpuasa untuk memanfaatkan waktu dan kesempatan. Bahkan disunahkan untuk berdoa untuk dirinya dan untuk kaum muslimin, baik itu juga untuk maslahat dunia, lebih lagi adalah maslahat akhirat. Ini, dan tentunya adalah saat-saat sekarang ini kita banyak-banyak berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat dari wabah yang menimpa kepada kaum muslimin. Kemudian keutamaan yang berikutnya dari keutamaan puasa ini adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua amalan-amalan orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Semua yang dilakukan oleh orang yang berpuasa ini adalah ibadah. Sampai tidurnya pun juga ibadah. Ya. Sampai tidurnya pun juga ibadah. Ketika tidurnya itu adalah namun kemudian kalau tidur terus tentunya juga tidak. Artinya tidurnya adalah untuk menyusun kekuatannya. Ya. Artinya segala gerak-geriknya akan bernilai ibadah. Sebagaimana hadis yang marfu, ya, diriwayatkan Abu Dawud, At-Tayalisi dan Imam Baihaqi dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, marfu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan Samatus Shaim. Samatus Shaim tasbih wa naumuhu ibadah, ya. Diamnya orang yang berpuasa itu adalah tasbih. Ini. Dan tidurnya adalah ibadah. Wa du'a'u mustajab. Dan doanya adalah mustajab. Ya. Doanya itu dikabulkan, wa amalu mudha'af, dan amalnya akan dilipat gandakan. Ya. Diamnya tasbih. Tidurnya adalah ibadah. Doanya mustajab dan amalannya akan dilipat gandakan. Ini menunjukkan keutamaan tersendiri orang yang berpuasa. Ketika artinya istirahatnya adalah menjadi ibadah. Karena istirahat dalam keadaan dia menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyusun kekuatannya agar lebih bisa melanjutkan puasanya dan seterusnya. Maka ini adalah ada nilai-nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara keutamaan puasa ini adalah bahwa puasa adalah bagian dari kesabaran. Ini bagian dari kesabaran. Dan sabar adalah jelas. Allah mengatakan innamal yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan berikan pahala kepada orang berpuasa itu tanpa hisab. Satu hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, Rasulullah SAW mengatakan as-siyamu nisfus sabr. Ya. Puasa itu separuh dari kesabaran. Ini. Dan ya, ini separuh dari kesabaran. Dan kesabaran itu adalah seperti itu keadaannya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan dari yang tanpa hisab, tanpa hitungan. Kemudian keutamaan puasa ini dan faidah-faidah yang baik juga, bahwa tentunya puasa itu adalah memberikan kesehatan. Adapun tentang hadis, ya, sumu tasihhu, ini riwayatnya memang dipertanyakan, ya, tentang sumu tasihhu, puasalah niscaya kalian akan sehat. Namun hakikatnya puasa itu tidak menjadikan orang itu sakit, ya. InsyaAllah kalau seorang puasa artinya dalam kondisi wajar, ya, puasa itu bahkan menyehatkan. Dan penelitian-penelitian banyak, ya, yang tentunya adalah sekarang ini baru terkuak, ya, dari keutamaan faedah-faedah berpuasa dari sisi kesehatan ini sangatlah banyak. Tentunya yang berbicara adalah banyak dari ahli-ahli kedokteran dan semisalnya, ya, yang mereka lebih kompeten dalam masalah ini, dan kita dapatkan banyak berita tentang masalah ini. Dan bahkan juga kita tahu bahwa di antara puasa juga terapi, ya. Orang mau mau operasi, ya, juga diantaranya disuruh untuk berpuasa. Menunjukkan puasa itu juga merupakan salah satu wasilah, ya. Wasilah untuk kemudian seorang membawa kepada kesehatannya. Dan tentunya banyak sekali faidah-faidah yang memberikan motivasi kepada kita. Dan ini barangkali di antara keutamaan-keutamaan dari puasa ini. Dan juga faedah yang lainnya tentunya sebagaimana ayat yang menyebutkan tentang siam ini adalah agar menjadikan kita orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka puasalah menjadikan sebab untuk kita menanamkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini modal yang paling baik. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka mengambil bekalah, dan sebaik-baik bekal adalah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat puasa ini juga la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga faedah dari berpuasa ini juga agar orang kembali bersabar, kemudian bisa tahan banting, ya, kokoh tegar dalam menghadapi berbagai ujian-ujian, ya. Karena dia di saat mungkin syahwatnya, makan minumnya, ya, kemudian kemaksiatannya, ya, terdorong untuk berbuat seperti itu, namun dengan puasanya bisa kemudian membentengi dirinya. Ini. Demikian pula misalkan orang yang biasa ngerokok, ya, biasa udut ini, maka yang dikuasai dengan itu kemudian sulit untuk meninggalkannya, maka pelan-pelan dengan berpuasa mudah-mudahan seperti itu adalah bagaimana untuk bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk itu, kebiasaan-kebiasaan maksiat ini, ya. Ini untuk kemudian puasa itu bisa melatih, ya, melatih seseorang untuk bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik ini. Kemudian juga dengan berpuasa ini juga akan memudahkan bagi seseorang untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memang terasa ringan sekali di bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan ini sangat-sangat berbeda, dan insyaallah taala kita semua sangat merasakannya. Di mana dengan Al-Quran kita demikian entengnya di bulan Ramadan, di mana dengan bersedekah juga orang-orang juga Masya Allah demikian ringannya, dan banyak lagi dari ketaatan-ketaatan yang kita sangat ringan, yang ketika di luar bulan Ramadan kadang-kadang kita malas-malas, sholat qiyamul lailnya saja kadang malas, ya. Untuk sholat witir saja juga butuh perjuangan, ya, butuh perjuangan yang berat ini. Sementara di bulan Ramadan demikian ringannya, ya. Demikian pula dengan puasa ini adalah mendidik hati untuk bisa lebih lembut, lebih melunakkan hati kita dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak menyibukkan dengan Allah dengan hal-hal yang itu berkaitan dengan ibadah. Dan terkadang juga barangkali dalam hati seseorang hamba itu ada yang bisa dengan puasa ini adalah menjadikan seorang itu mencintai kepada ketaatan dan membenci kepada kemaksiatan dengan sifat yang bisa berkesinambungan dari sebab puasanya itu. Ini maka kita lihat, terkadang kita lihat ada orang berpuasa yang tadinya sebelum Ramadan tidak pernah sama sekali ke masjid, tidak pernah terlihat di masjid. Namun setelah Ramadan kemudian masuk masjid dan terlihat rajin di masjid, maka seperti ini kita mesti bersyukur. Jangan kemudian kita poyo, iyalah Ramadan baru mau ke masjid, jangan. Siapa tahu kemudian setelah itu adalah kita doakan mudah-mudahan, dan ternyata tidak sedikit yang seperti itu. Setelah Ramadan ini kemudian bisa terus menerus, ya, bisa istiqamah dalam ke masjid, senantiasa menghadiri sholat berjamaah, dan Masya Allah, ya, yang kemudian tidak sedikit kita dapati juga akhir kesudahannya juga sangat baik. Ini adalah setelah berpuasa. Ini barangkali yang kita bahas dari beberapa keutamaan-keutamaan tentang puasa ini, dan insyaallah taala kita bahas berikutnya berkaitan dengan adabus shiyam, adab berpuasa. Wafaqanallahu wa iyyakum min kulli khairin wassalah, innahu lidzalikal qadir alaihi wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan ala istima' wa barakallahu fikum.